يتصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى صدق الله العظيم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. Masya Allah. Surah apa itu Jim? Abasa. Abasa. Tadi Jim baca sampai ayat 8. Harusnya kita sambung ayat, jangan pakai sodaqallah dong tadi. Harusnya tadi Om Syamnya langsung sambung, ya enggak? Masya Allah. Tadi surah apa namanya? Surah Abasa menceritakan juga tentang Rasulullah Jim. Jadi Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi Nabi SAW sedang berkumpul dengan para pembesar. Jadi sedang mengadakan pertemuan, sedang mengadakan meeting atau mengadakan ta'lim. Lalu ada seseorang yang datang dari belakang lalu memaksakan diri untuk dijawab oleh baginda Nabi SAW. Jadi dia manggil-manggil Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia memaksa Rasulullah untuk menjawab pertanyaannya. Sedang Rasulullah dalam keadaan berkumpul dengan para sahabat untuk yakni ta'lim. Maka Abdullah ibn Maktum ini, Ummi Maktum, maka dia sedikit mengganggu Rasulullah. Nah, sisi basyariahnya. Jadi Rasulullah itu punya sisi basyariah atau sisi manusiawi juga. Tapi berbeda dengan manusia biasa. Tetap Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya. Maka ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mengapa engkau bermuka masam? Artinya kok kayak nggak enak gitu ya didatengin sama orang mau bertanya. Misalnya Jim nih, Jim lagi murojaah. Pernah murojaah nggak Jim? Kalau di rumah murojaah sama siapa? Bunda. Sama bunda. Adek umur berapa sekarang adek? Sering nangis nggak adek? Ya. Sering nangis. Misal Jim lagi hafalan nih, lagi murojaah. Tiba-tiba adek ganggu. Jim marah nggak? Kesel nggak? Iya. Kesel. Nah, Rasulullah SAW pada saat itu juga ada sisi basyariahnya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwasanya tegurannya bukan untuk baginda Nabi saja, tapi untuk kita semua. Bahwasanya dakwah itu yakni harus dengan cara yang terbuka. Buktinya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berhasil dakwahnya. Ya, nabi-nabi yang lain beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, tapi Rasulullah SAW 23 tahun berdakwah bil lisan, namun ternyata dakwahnya bisa mengubah seluruh dunia. Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Silahkan Mas Mikdad. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Syam dan juga King Faisal Ji. Masya Allah. Alhamdulillah mungkin jamaah ada yang baru bergabung. Hari ini nih kita sedang spesial nih, episode spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah seberapa cinta kamu dengan Rasulullah. Masya Allah. Baik jamaah nih, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai tema spesial kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Yang jelas rindu banget Kang ya. Ingin memelukkan. Memeluk. Memohon ampun belum bisa menjadi umatnya yang baik. Belum merasa menjadi umatnya yang setia terhadap sunnah-sunnahnya. Tadi pertanyaan King, Jim sebelum iklan begini katanya, apa benar kalau kita cinta sama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kita katanya akan dipertemukan lewat mimpi? Aduh, Masya Allah, itu benar nggak sih Bib? Mohon jawabannya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala ali pernah mengatakan di dalam lisannya yang mulia, beliau mengatakan siapa yang bermimpi dengan aku itu adalah aku. Karena syaitan
tidak bisa menyerupai Nabi, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apabila iblis syaitan menyerupai Rasul, maka dia akan terbakar. Tidak mampu menyerupai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Semua umat Nabi saya yakin sangat rindu, sangat ingin bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Teringat Thauban, sahabat Nabi yang dia setiap hari mewajibkan dirinya harus memandang wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari sampai dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, engkau akan meninggal dunia, aku akan meninggal dunia. Pastinya engkau syurganya yang paling tinggi, sedangkan syurgaku pasti, kalaupun aku masuk syurga, dia bilang, pasti syurgaku yang paling bawah. Karena khawatir dia di dunia bisa memandang Nabi dan khawatir di akhirat tidak bisa memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan apabila kita masuk syurga tapi tidak diizinkan bertemu dengan Nabi, hilang nikmatnya syurga. Syurga yang begitu mulia tidak diizinkan untuk bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kenikmatan itu syurga dengan nikmatnya memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diam pada saat itu, diberikan solusi. Fa'auhalla ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mewahyukan kepada Nabi, Allah katakan may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafika. Ini kabar gembira yang pengen bertemu kepada Nabi wasallam, yang pengen bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Bagaimana cara bertemunya? Mayyuti'illah wa rasulah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Jangan khawatir, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang siddiqin, bersama orang-orang soleh, bertetangga insyaallah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Berkata guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan min asbab aqwa, artinya min aqwal asbab, dari salah satu sebab yang paling kuat ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa untuk memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Kuatkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'alluq bihi, hati kita gantungkan kepada hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzikrillah, dan dengan banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassallallahu alaihi, dan banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan dipertemukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yaqdhah, arti yaqdhah baik secara nyata atau di dalam mimpi, atau nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi amalannya Jim, walaupun masih kecil Masya Allah, dengan mata yang masih bersih, dan siapapun dengan karunia atau mimpi Nabi ini betul-betul hadiah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata kita yang kotor ini ya Allah, mata kita yang penuh maksiat ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang, melihat wajah yang penuh sinar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Jim,